3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Saat ini, nafas yang dikeluarkan oleh Dewa Guntur berubah warna dan tidak berani menerangi ujungnya. Bagaimana Qin Chen bisa bertahan dari Tianzun? Sangat disayangkan bahwa alam bumi yang begitu dihormati dapat menahan Tian Jiao, top Tianzun. Itu akan jatuh di sini hari ini. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daiwo masih menatap dewa-dewa, karena takut dewa-dewa akan menghentikannya. Namun yang mengejutkan mereka, dalam hal ini, dewa-dewa tetap tidak bergerak, tetapi sangat santai. Adalah, mereka mendongak dengan tergesa-gesa. Bang bang bang, 5 cambuk yang bergemuruh, seperti 5 pilar guntur, meraung ke arah Qin Chen dan memenuhi arena. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Hampir, di bawah cahaya guntur, mulut Qin Chen mencibir. 5 cambukan kilat, lucu, guntur di depanku. Apakah penguasa guntur tidak tahu bahwa serangan terkuatku adalah guntur? Kekuatan adjudikasi, Qin Chen minum, di dalam tubuhnya, tiba-tiba juga ada cahaya guntur yang meledak. Tiba-tiba, penonton terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah serangan Thunder Lord masih menurun? Bagaimana cahaya guntur bisa lepas dari bocah itu? Banyak orang tidak melihat dengan jelas untuk sementara waktu, dan berpikir bahwa guntur di tubuh Qin Chen adalah evolusi dari serangan Dewa Petir. Tetapi ada banyak orang kuat, tetapi ini adalah momen untuk dilihat. Dulu, dalam tubuh Qin Chen, kekuatan penghakiman melonjak, dan seluruh orang berubah menjadi raksasa guntur, dan di tubuhnya, Hao Tian Senjia dengan cepat muncul. Meskipun dia tidak membutuhkan Hao Tian Senjia sama sekali, Qin Chen dapat membunuh petir Tianzun, tetapi agar tidak terlalu mengejutkan, dia sengaja menampilkan Hao Tian Senjia. Namun, kali ini, di bawah kekuatan pemerintahan Qin Chen, baju besi Dewa Hao Tian mekar dengan guntur, seperti sepotong baju besi guntur. Ledakan, 2 raksasa guntur besar, dalam konfrontasi kosong. Membunuh, Qin Chen menyeruput minuman. Sungai Wanjian, yang sebelumnya berubah menjadi sungai pedang yang luas, dengan cepat memadat dan berubah menjadi pedang emas panjang. Di atas pedang, pedang Qi melonjak dan dengan keras membelah palu Dewa Guntur. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen, gelombang guntur, dengan cepat terintegrasi ke dalam sungai Wanjian, badai gila hukum guntur. Hahaha, konyol, di depan sekte ini, perlihatkan aturan guntur, kuasai kapak, mati untukku. Dewa Guntur minum, 5 cambuk guntur, dan dengan cepat menuju Qin Chen. Bang, 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 cambuk petir yang menakutkan, seperti pilar surga, berubah menjadi 5 naga dan dengan cepat terjerat dengan debu Qin. Dentur, guntur melintas. Cambuk cahaya guntur mengandung kekuatan guntur yang mengerikan. Ia ingin merobek debu Qin dan menghancurkan tubuhnya. Hahaha, Dewa Guntur melihat ini, dan matanya penuh ekstasi dan ukuran. Mati, dia mendesak cambuk petir untuk meledakkan debu Qin langsung. Tapi yang membuatnya berubah warna adalah tidak peduli bagaimana dia mendesak cambuk petir, dia tidak bisa meledakkan baju besi di tubuh Qin Chen. Armor macam apa ini? Petir Tianzun terkejut. Petir 5 bahkan cambuk adalah salah satu keahliannya yang paling kuat. Bahkan yang kuat bisa terluka parah dan terbunuh, tapi dia bahkan tidak bisa membunuh Qin Chen. Peralatan Tianzun Bao kelas atas. Ini jelas merupakan harta tingkat atas lainnya. Dan di surga guntur, pedang panjang guntur di tangan Qin Chen telah dipotong. Blokir. Dewa Guntur mengaum, palu Dewa Guntur meledak. Palu guntur dan pedang guntur di tangan Qin Chen bertabrakan satu sama lain. Pedang emas Qin Chen mengejutkan palu guntur Dewa Petir. Kekuatan guntur yang mengerikan secara langsung membunuh guntur dari Dewa Guntur, dan dengan cepat melukai tubuh Dewa Guntur. Bagaimana mungkin, Dewa Petir begitu menyeramkan hingga rambutnya di ujung? Karena, kekuatan guntur debu Qin mengandung kekuatan pemusnahan kuno, sebenarnya melampaui kekuatan gunturnya, tak henti-hentinya memusnahkan kekuatannya. Mustahil, sulit dipercaya bahwa Dewa Guntur itu tidak bisa dipercaya. Qin Chen hanyalah seorang Dizun. Bahkan jika ada aturan guntur dalam latihannya, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Dewa Guntur? Dia adalah Tuhan yang kuat. Tidak,
Mengapa asal-usul kekuatan guntur ini berada di atas kekuatannya sendiri? Dentur, di bawah kekuatan vonis, daging dan darah Dewa Petir meledak dengan cepat dan menjerit. Itu, di luar arena, mata Ji Tianyao melebar, merasakan kekuatan penguasa Qin Chen, memperlihatkan ekspresi ngeri. Tidak hanya dia, tetapi juga beberapa orang kuat Tianzun kuno di lapangan juga berubah warna. Nafas kekuatan guntur yang dilepaskan oleh Qin Chen memberi mereka perasaan yang akrab. Sepertinya mereka pernah melihatnya di beberapa tempat. Sialan, bajingan, aku akan bertarung denganmu. Thunder Master meraung dan ingin berjuang. Tapi itu baru saja, asal mula waktu. Bersenandung, debu Qin mendesak aturan waktu. Dalam sekejap, langit dan bumi yang persegi ini mengalami stagnasi. Kekuatan hukum surga di tubuh Kaisar Halilintar juga berhenti sejenak. Setelah jeda sesaat, mata Qin Chen menjadi dingin, dan pedang petir di tangannya telah terbelah menjadi tubuh Dewa Petir. Kekuatan penghakiman, telanlah. Qin Chen minum. Kekuatan penghakiman melonjak, dan kekuatan guntur di surga petir dengan cepat ditelan oleh debu Qin. Perlu dicatat bahwa kekuatan penguasa Qin Chen tidak takut dengan landmark langit. Itu bisa menyerap kekuatan guntur dari Dewa Petir. Tidak lebih mudah dari itu. Ledakan, kekuatan guntur yang mengerikan dengan cepat memenuhi tubuh Qin Chen dan memperkuat kekuatan di tubuh Qin Chen. Tidak, Dewa Guntur menjerit dan ingin membebaskan diri, tetapi tidak membantu. Seluruh tubuh berlalu dengan cepat. Momen berikutnya, ledakan, seluruh orangnya berubah menjadi cahaya guntur dan pecah berkeping-keping. Nafas jiwa bangkit dari cahaya guntur. Dia adalah jiwa Dewa Petir. Dia ingin melarikan diri dari sini. Tidak baik, Tuan Istana Xingshen dan penguasa Gunung Daiwo mengubah warna mereka, dan mereka akan bergerak. Kalian berdua, pertarungan belum berakhir, jadi, ini tidak bagus. Sengong Tianzun terkekeh, saya tidak tahu kapan, datang kedua orang, menghentikan dua orang, sambil tersenyum. Menurut saya, di arena tantangan, kekuatan roh Dewa Guntur mengom dengan cepat. Ini untuk mengakui kekalahan. Wah, tapi sebelum dia bisa mengatakannya, sungai pedang yang mengerikan menyapu, dan jiwa Dewa Petir langsung dimusnahkan dan menghilang dalam kehampaan. Bang dang, palu guntur besar jatuh dari langit dan jatuh di arena tantangan. Di saat yang sama, ada juga cincin penyimpanan petir dan beberapa pakaian rusak. Adapun Halilintar itu sendiri, sudah hilang sama sekali. Singkirkan palu Dewa Guntur dan ruang penyimpanan. Di arena tantangan, cahaya guntur dengan cepat musnah, dan sungai Wanjian Qin Chen juga menyatu dengannya, berubah menjadi pedang emas dan menghilang, dan Hautian Senjia juga menyatu ke dalam tubuh. Siapa lagi yang ingin menantang? Qin Chen memandang semua orang di bawah panggung dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, Qin Chen berdiri di arena tantangan. Sangat tenang, dengan senyuman di wajahnya, seperti anak kecil yang tidak berbahaya. Dia melihat banyak orang kuat yang hadir, termasuk Tian Jiao dan Tianzun. Tampaknya menyapa hal yang sangat umum, siapa lagi yang mau menantang? Itu kata yang tenang. Bisa kalimat seperti itu, tapi membuat semua orang di tempat kejadian menyeramkan, kulit kepala mati rasa. Sangat buruk, mengerikan. Qin Chen dikelilingi oleh guntur. Sebelumnya, pertempuran mengerikan terjadi di arena, yang secara bertahap memulihkan ketenangan. Namun, palu guntur yang jatuh ke tanah dan jatuh jauh ke dalam arena tantangan, serta pecahan Dewa Petir yang pecah di langit, membuat semua orang sangat memahami bahwa dewa telah mati. Tianzun adalah orang kuat teratas dari semua negara. Cukup memulai perang skala besar di medan perang 10.000 negara, yang memengaruhi hidup dan mati ratusan juta orang dari suatu kelompok etnis. Tapi sekarang, pemimpin sekte Dewa Guntur, yang merupakan orang kuat di surga, telah jatuh ke arena keluarga Ji kuno karena kontes seni bela diri. Terkejut, takut, terkejut dan marah. Berbagai emosi, di lapangan banyak jantung yang kuat melonjak, gegar otak terus-menerus. Bahkan Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji pun kaget. Matanya bulat dan hatinya terkejut. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Rana Dizun, benar-benar membunuh seorang Tianzun. Betapa bangganya ini sangat kuno dan sangat cerah. Sebagai klan kuno di dunia kuno, keluarga Ji memiliki darah yang kacau, kekuatan yang kuat, dan bakat yang luar biasa.
Tianjiao dari jenis darah ini seringkali memiliki lebih banyak keunggulan daripada orang lain pada level yang sama. Tetapi bahkan jika keluarga Ji Tianjiao juga tidak berani mengatakan di alam di Zun dapat membunuh yang kuat. Tidak, belum lagi ranah di Zun. Bahkan jika itu adalah ranah Tianzun, tidak mudah bagi satu Tianzun untuk membunuh yang lain. Tapi sekarang, mengecewakan, menyesali, saya sudah tahu bahwa sebelumnya, Ji Tianyao tidak akan mempertunangkan Ji Ruyu dengan tuan dari keluarga Xiao. Jika dia bisa memenangkan pekerjaan Tian dan kebanggaan surga, kepercayaan keluarga Ji di dunia kuno akan meningkat sebesar 50%. Apa jenis kontes seni bela diri yang ada? Tapi sekarang agak terlambat, karena kecerdasan Ji Ruyu kepada pemimpin keluarga Xiao telah dikirim ke keluarga Xiao oleh Ji Nanan belum lama ini. Tidak mudah mengambilnya kembali. Sial, saat ini, pikiran Ji Tianyao berputar dengan panik, dalam meditasi, untuk melihat apa yang bisa dilakukan untuk memudahkan hubungan antara keluarga Ji dan pekerjaan Tian, dan hubungan Qin Chen. Misalnya, membiarkan Ruyu dan Wux keluar dari gunung penjara, atau memberikan seseorang kepada keluarga Xiao. Namun, mereka sulit dioperasikan. Tidak hanya Ji Tianyao yang terkejut, tetapi juga sekelompok orang, seperti keluarga Xiao, keluarga kamu dan keluarga Jiang, juga mandek di kehampaan yang jauh. Menakjubkan, sulit dipercaya, sekelompok orang ini kaget, dan diam. Orang-orang kuno di dunia kuno diwarisi dari zaman kuno, dan mereka mengklaim sebagai ras manusia sejati dengan darah bangsawan. Oleh karena itu, selama ratusan juta tahun, meskipun manusia purba mengaku sebagai manusia, mereka sengaja memisahkan diri dari manusia biasa di luar. Karena meremehkan, tapi sekarang, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen. Mereka memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, Qin Chen dibunuh oleh Dewa Guntur. Contoh lainnya adalah Qin Chen terluka parah oleh petir dan dipaksa untuk mengaku kalah. Atau, Qin Chen memikul serangan sang guru petir dan diselamatkan oleh Dewa Ilahi. Kemungkinan yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa Qin Chen dan petir sama-sama cocok. Namun, mereka tidak memikirkan kemungkinan di depan mereka. Dewa petir dibunuh oleh Qin Chen. Mimpi. Terkejut, ini sedikit luar biasa. Qin Chen, tuan dari keluarga Xiao bergumam, dan matanya keluar dari matanya. Dia menoleh ke keluarga Ye dan keluarga Jiang dan berkata, di mana Tianjiao tiba-tiba muncul. Tahukah kamu, kesombongan seperti itu seharusnya menjadi ancaman besar bagi rakyat. Mengapa tidak ada berita sebelumnya? Dan tiba-tiba orang seperti itu muncul. Pada saat ini, tuan dari keluarga Ye berkata, Tuan Xiao, putra ini berasal dari surga umat manusia. Dikatakan bahwa dia adalah putra suci Tiangong. Kemudian, dia diwarisi oleh paviliun pedang Tongtian. Ketika dia berada di alam guru suci, dia dikirim oleh leluhur iblis Yuan untuk mengejar dan membunuhnya. Meskipun dunia kuno ditutup, bukan karena mereka tidak mendengar tentang hal-hal di luar jendela. Informasi Qin Chen bukanlah rahasia, jadi keluarga Ye dengan cepat menanyakan tentang beberapa dari mereka. Paviliun pedang Tongtian, mata Xiao terpaku. Ini adalah kekuatan yang hebat. Pada zaman dahulu, kekuatan puncak Teran tidak lebih lemah dari keberadaan teror yang dibuat oleh para pengrajin. Pemimpin Kendo dari Teran, leluhur pedangnya, bahkan lebih bisa berkomunikasi dengan surga. Di zaman kuno, iblis berkolusi dengan yang gelap dan meluncurkan serangan mendadak ke beberapa kekuatan teratas di alam semesta yang mungkin mengancam mereka. Tongtian Jiangye adalah salah satunya. Namun akibatnya, meski paviliun pedang Tongtian dihancurkan, para iblis juga menderita kerugian besar. Bahkan konon seorang pemimpin klan kegelapan juga ikut gugur dalam perang itu. Informasi ini rahasia dan rahasia di antara orang biasa, tetapi ini bukan rahasia di depan dunia kuno yang kuat seperti pemimpin keluarga Xiao. Tidak heran, itu diwariskan oleh paviliun pedang Tongtian. Tuan dari keluarga Xiao sedikit terkejut. Dengan cara ini, beberapa penjelasan dibuat. Apa kekuatan paviliun pedang Tongtian? Jika Anda berani memusnahkan langit dan bumi, Anda tidak bisa takut pada Dewa Petir. Menarik, yang mana dari keluarga Ji Tianjiao yang disukai Qin Chen? Apakah Ji Xinyi, tuan keluarga Xiao, matanya berbinar. Kepala keluarga Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya mendengar bahwa itu adalah seorang wanita bernama Ji Ruyu, yang awalnya bukan anggota keluarga Ji.
Dikatakan bahwa dia telah bangkit dari dunia bawah dan harus telah menjadi sisa-sisa keluarga Ji. Kemudian, dia ditemukan oleh keluarga Ji dan pulih dari surga keluarga manusia. Dikatakan bahwa dia dan Qin Chen adalah suami istri. Dikatakan bahwa Qin Chen benar-benar bangkit dari dunia bawah. Katamu, dengan kilatan cahaya di matanya. Dia dengan sengaja menunjukkan kejahatan yang tersisa dari keluarga Ji. Karena tuan keluarga Ye tahu mengapa kejahatan yang tersisa dari keluarga Ji memasuki batas bawah. Bukan karena keluarga Ji gagal berjuang untuk dunia kuno. Di bawah penindasan keluarga Xiao, orang-orang keluarga Ji saat ini tidak punya pilihan selain mengejar dan membunuh mereka. Dengan kata lain, leluhur Ji Ruyu terpaksa memasuki dunia bawah karena keluarga Xiao. Keluarga Xiao adalah musuh leluhur Ji Ruyu. Oleh karena itu, dia dengan sengaja menunjukkan bahwa jika keluarga Xiao takut pada Qin Chen dan bekerja melawan surga, apakah keluarga Ye akan lebih stabil di dunia kuno? Kejahatan yang tersisa dari keluarga Ji, saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka dapat pergi ke dunia atas. Menarik, selain itu, dia juga istri Qin Chen. Keluarga saya, bahwa Xiao Yao tertinggi naik dari dunia bawah. Singkatnya periode 10.000 tahun, dia menjadi yang tertinggi di antara orang-orang. Sekarang, melihat Qin Chen ini, dia memiliki gaya kedua dari Xiao Yao yang tertinggi. Tuan dari keluarga Jiang juga mengatakan bahwa dia tampak biasa saja, tetapi dalam faktanya, dia punya ide yang berbeda. Keluarga Xiao pasti sangat bingung. Jika keluarga Qin Chen Zhen dan Ji menjadi orang tua mereka, bekerja dan berkultivasi suatu hari nanti, dan menjadi bagian terpenting kedua dari keluarga Xiao Yao, maka status dan kekuatan keluarga Ji akan meningkat pesat, mengancam keluarga Xiao. Keluarga Xiao, apa yang harus kita lakukan? Bunuh Qin Chen ini, singkirkan ancaman, atau pemilik keluarga Jiang dan kamu tertawa di dalam hati mereka. Tidak peduli apa, selama keluarga Xiao dan keluarga Ji bermusuhan, mereka masih memiliki kesempatan. Ji Ruyu, mendengar ini, mata pemimpin keluarga Xiao berkilat, tapi dia memikirkan hal yang menarik. Menarik, sangat menarik. Tuan Xiao tertawa. Dia memandang keluarga Ye dan keluarga Jiang dengan ringan, menunjukkan jejak makna yang mendalam. Hehe, apa pendapat kedua keluarga ini? Apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak tahu? Jika keluarga Xiao-nya begitu mudah masuk ke dalam perangkap, dia tidak akan menjadi bos dunia kuno. Namun, saat ini, hal-hal di sini telah melampaui harapan asli pemimpin keluarga Xiao, dan bahkan terkait dengan kejahatan keluarga Ji yang tersisa. Hal ini harus dilaporkan kepada leluhur. Dia tidak bisa menjadi tuannya sendiri. Segera, pemimpin keluarga Xiao diam-diam dipanggil. Sekarang, keluarga Ji, Qin Chen berdiri di arena dan diam. Kenapa? Tidak ada yang datang. Jalan ringan Qin Chen. Tapi, di lapangan malah saling memandang, tidak ada yang merespon sama sekali. Kotoran, siapa lagi yang ingin datang sekarang? Generasi muda, tentu saja, akan terbunuh oleh detik ketika mereka naik. Bagaimana dengan generasi orang kuat yang lebih tua? Bagaimana mereka bisa merasa bosan? Saya tidak melihat bahwa bahkan penguasa Guntur jatuh di atasnya. Mereka naik, belum lagi apakah mereka lawan Qin Chen. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Qin Chen, akan berarti menyinggung Tiangong dan peringkat atas Tianjiao untuk wanita yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bisakah hidup sampai sekarang, pria mana di otak spermatozoa? Dan, seperti apa, tidak mudah menemukan wanita cantik. Meskipun sangat menarik bagi keluarga Ji, lebih aman menantang Ouyang Chen dan mengalahkan pihak lain untuk memenangkan Ji Xinyi daripada menantang Qin Chen. Tentu saja, ada juga orang yang tertarik dengan harta surgawi tingkat atas Qin Chen. Namun, sebelum petir cambuk 5 genap milik Raja Guntur gagal mematahkan pertahanan Qin Chen, orang-orang telah melihat bahwa baju besi guntur sebelumnya pada Qin Chen juga harus menjadi harta karun Tianzun tingkat atas. Selain itu, ada kekuatan sihir asal-usul waktu. Dia akan naik dan mengalahkan Qin Chen. Tapi sulit untuk membunuh Qin Chen di depan Tianzun pengrajin ilahi. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Untuk sesaat, Qin Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat tidak ada yang berbicara, Qin Chen segera menatap penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, yang matanya marah dan kaget. Dia mencibir dan berkata, "Kalian berdua, apakah kamu ingin datang sendiri?" Mulut Qin Chen mencibir, "Kalian berdua, tidak selalu ingin membunuhku.
Pada awalnya, di warisan pavilion pedang Tongtian, kedua tuan itu mencoba membunuhku, tetapi mereka gagal. Kemudian, mereka masing-masing mengirim Hidoro dan Jusan. Mereka masih ingin membunuhku atau membunuhku. Aku lupa mengatakan bahwa Yang Mulia Hidoro dan Jusan menghilang karena mereka dibunuh olehku. Sekarang, dua dari mereka membiarkan keturunannya mati. Bahkan Lord Thor didorong untuk mati oleh mereka. Selanjutnya, apakah kamu akan melakukannya sendiri? Jika kamu tidak melakukannya, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ketika aku besar nanti. Qin Chen mencibir dan mencibir. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh tempat bergetar. Sebuah batu mengaduk ribuan ombak. Apa? Ada hal seperti itu. Xing Shengong dan Dayu Sensan sudah lama ingin membunuh Qin Chen, dan mereka telah kehilangan dua kelompok orang dan kuda. Tidak heran, pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti mengapa Xing Shengong dan Dayu Sensan benar-benar menentang Qin Chen sejak awal. Ternyata kedua belah pihak sudah lama menyimpan dendam. Tuan Istana Xing Shen dan Tuan Gunung Daewo, ternyata kalian berdua kekuatan besar diam-diam memburu Putra Tiangong. Ledakan, nafas yang mengerikan naik, adalah karya ilahi surga, pembunuhan, 6 harta Tianzun tingkat atas, tergantung di atas kepala. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kasar. Di hadapan dua kekuatan teratas, Sengong Tianzun tidak takut sama sekali, tetapi tidak sabar untuk memulai. Di lapangan, banyak orang yang berubah warna, harus mundur. Gila. Orang yang bekerja pada hari ini semuanya gila. Sekarang, di dunia perang manusia dan iblis, pasukan manusia manapun tidak dapat dengan mudah bertarung. Tetapi jika Istana Bintang dan Gunung Daewo diam-diam berurusan dengan pekerjaan surga, itu tidak mudah untuk dikatakan. Kekuatan apapun tidak dapat menahannya. Tetapi bahkan jika saya tidak tahan, saya tidak perlu berada di tanah keluarga Ji. Tidak sabar untuk memulai, Tuan Istana Dewa Bintang dan Tuan Gunung Daewo juga berubah warna saat ini, dan berkata, Tuhan bekerja Tuhan, apakah kamu gila? Apakah orang gila ini saingannya sendiri? Penguasa Istana Xing Shen dan penguasa Dayusan sangat kejam. Saat ini, mereka bahkan memiliki ide untuk membunuh Qin Chen terlepas dari segalanya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menghentikan mereka dengan Tianzun pengrajin ilahi. Namun, keduanya akhirnya menolak, karena ini adalah keluarga Ji. Keluarga Ji tidak akan mengizinkan mereka melakukannya. Tentu saja, Ji Tianyao dengan cepat berubah warna, ledakan, kekacauan, susunan kuno terisi, mengeluarkan napas yang mengerikan, menekan, segera, semua orang kuat di tempat kejadian merasakan kekuatan yang mengerikan tertindas, sulit bernapas. Ini adalah rumah Ji. Sengong Tianzun, Kepala Istana Xing Shen, Guru Gunung Dayu, ini keluarga Ji saya. Jika Anda memiliki permusuhan, tolong selesaikan di luar. Jangan mulai dari sini. Ji Tianyao bersorak keras. Bagian atas tubuhnya dipenuhi dengan nafas surga, kekacauan dan ki kuno, yang penuh dengan semangat pembunuh. Dia benar-benar marah. Sekarang, keluarga Ji-nya telah kehilangan harga diri beberapa orang. Belum lama ini, bahkan pemimpin klan Dewa Guntur jatuh di sini. Jika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan kegemparan besar di klan dan menimbulkan kritik bagi keluarga Ji-nya. Jika salah satu leluhur Tiangong, Xing Shengong dan Dayu Sensan jatuh, keluarga Taji akan hancur total, dan keluarga Xiao akan mengambil kesempatan untuk menekan dan memperbaikinya atas nama dunia kuno. Dan Wakil Tuan Qin, Anda telah memenangkan pertempuran ini. Jika tidak ada yang menantang Anda, silakan lanjutkan. Adapun penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewo, apalagi mereka tidak memenuhi syarat untuk status mereka, mereka juga orang yang telah memiliki istri dan anak, dan keluarga Ji saya tidak akan menikahi mereka lagi. Ji Tianyao berkata dengan dingin, ada juga teman yang hadir. Jika Anda mengirim generasi muda untuk datang, keluarga Ji saya akan menyambut Anda, tetapi jika Anda datang ke panggung secara langsung, keluarga Ji saya tidak akan mengizinkannya. Mata Ji Tianyao dingin dan penguasa Guntur jatuh. Dia sudah berkeringat. Jika terus berlanjut, keluarga Ji-nya akan menjadi sasaran kritik publik. Bahkan sekarang, itu seperti lelucon. Yang paling dia takuti sekarang adalah keluarga Ji-nya ditangkap oleh keluarga Xiao dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bergerak.